nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang saya hormati Bapak Ibu dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang saya hormati Bapak Ibu panitia penilai UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan lautan dan daratan, yang telah menciptakan siang dan malam, dan telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan telah menghiasinya laut dengan ombaknya, pohon dengan buahnya, surga dengan bidadari dan mahligainya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang tidak pernah memakai dasi, yang tidak pernah naik taksi, yang tidak pernah korupsi, apalagi melihat perempuan-perempuan seksi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ani bni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khairu Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki fakhtarul ilma fa ukhtiyal ilma wal mulkah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawari dua pilihan, yaitu antara ilmu dengan kedudukan. Lalu apa yang Nabi Sulaiman pilih? Fakhtarul ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'ukhdiyal ilma wal mulkah. Akan tetapi Nabi Sulaiman dapat kedua-duanya. Ilmunya dapat, kedudukan juga dapat. Maka dari itu, kalau kita ingin suatu kedudukan, kalau kita ingin suatu jabatan, maka harus dengan ilmu. Beda kalau udah punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, akan tetapi tidak mempunyai ilmu. Ini yang udah banyak orang bilang. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, rame-rame jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Yang lebih parah, disuruh ngurus hukum, malah dia bikin hukum seperti pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Giliran rakyat kecil susah bersalah, dihabis-habiskan. Giliran yang punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan bersalah, malah pura-pura budeg. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman serta berilmu, maka Allah akan naikkan derajatnya berkali-kali derajat. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, ketika kita menuntut ilmu, kita kagak perlu yang namanya malas-malasan, kagak perlu yang namanya bimbang-bingung, galau dan segala macam, betul? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Baik yang muda ataupun tua, kaya ataupun miskin, itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan hambanya untuk menuntut ilmu? Karena agar manusia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, dan mana jalan yang menuju ke surga, mana jalan yang menuju ke neraka. Karena ketika kita ibadah kita menggunakan ilmu, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi ketika kita ibadah kita tidak menggunakan ilmu, maka ibadah kita akan jadi mardudatun la tuqbal. Ibadah kita akan jadi sia-sia belaka. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini banyak orang yang merasakan penyakit batin, yaitu salah satunya adalah bingung. Hadirin pernah bingung? Yaitu bingung menentukan jalan kehidupan, bingung menentukan kebenaran, bingung menentukan pekerjaan, bingung menentukan penghasilan, bahkan bingung menentukan pasangan. Lalu apa obat yang paling ampuh untuk mengatasi kebingungan ini? Yaitu jawabannya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu hidup akan terarah, segala urusan akan mudah, bahkan wibawa pun akan bertambah-tambah. Sebagaimana sebuah syair karya Syekh Muhammad bin Husain bin Abdullah dalam kitab Ta'limu Ta'limnya yang berbunyi, Ta'allahu fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlu wa inwanun li kulli mahamidi, yang artinya belajarlah karena ilmu adalah perhiasan, keutamaan dan ciri bagi setiap perkara yang terpuji untuk pemiliknya. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i pernah berkata, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu, dan jika ingin kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, sebagai umat muslim muslimah, kita harus terus menuntut ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna bagi diri kita dan untuk orang lain, dan bisa berguna di dunia maupun di akhirat. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada perkataan saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.